Berapa? Nomor 4, Miss Alfiah. Mana yang anak kalimat? Coba. I meet my friend as soon as he comes home. Di sini pasti ada dua kalimat, yang satu biasa, yang satu anak kalimat. Cari aja kata kerjanya itu, atau penghubung kalau sudah kelihatan. Yang mana? As soon as. Iya, itu baru penghubungnya. Berarti anak kalimatnya dari as soon as sampai mana? As soon as he comes home. Oke, itu namanya anak kalimat. Nah, sisanya yaitu induk kalimatnya. I meet my friend. Itu cara menyisipkannya itu di belakang. Yang nomor 5, Miss Mala, silahkan cari anak kalimatnya. Yang what you bring. Iya, what you bring. Itu sisanya induk. Terus yang nomor 6, Miss Vista. Anak kalimatnya mana? Which you recommend. Nah, itu iya. Terus selanjutnya, Miss Alfia, 7. Why you live? Iya. Terus 8, Miss Mala. When are you running? Oke, 9, Miss Vista. Before I come here. Oke, 10, Miss Alfia terakhir. Fokus, penghubungnya mana cari. Before I come here. Yang nomor 10, Miss. Kalau yang nomor 9 tadi udah. 10 terakhir. That you take Iya, is very. that you take. Nggak sampai is very hard. Karena apa? Karena anak kalimat itu cuma penghubung, subjek, dan kata kerja, udah 3 itu. Kalau ada is ini ya ini untuk yang induk kalimatnya. Itu jadi nggak boleh anak kalimat kata kerjanya 2, subjeknya 2, ya nggak bisa. Kan satu-satu. Subjek yang induk 1, anak 1 gitu. Ini adalah cara mengidentifikasi induk dan anak. Jadi pemahaman anak kalimat itu sangat penting ya, karena nanti kita bisa menerapkannya di dalam materi yang skill 9 ini. Nah, sekarang kita belajar materi yang skill 9, tapi sebelum itu mungkin ada pertanyaan. Jadi kuncinya tadi cuma bisa tahu induknya mana, anaknya mana. Itu doang udah. Ada pertanyaan, Miss Vista? Enggak ada. Gak ada. Kira-kira paham? Iya. Sedikit-sedikit lah ya. Mister, berarti Iya, dalam anak kalimat sama induk kalimat tetap predikatnya satu. predikatnya 1. Ini kan kalimat kalimat itu kan memang polanya SPOK gitu kan. Cuma Kalau anak oh iya dah. iya, terus Kalau anak kalimat misal ada objek atau keterangannya itu nggak masalah. nggak ada masalah. Objek dan keterangan kan hanya sisanya. Tapi kan yang paling penting 3 komponen tadi. Penghubung, subjek, dan predikat. Kalau mau dikasih objek atau keterangan ya boleh-boleh aja. Cuma kata kerja yang di dalam anak kalimat maupun induk kalimat nggak boleh 2. Kan nggak ada pola SPP, kan nggak ada kan. Gitu. Jadi tetap sama kayak biasanya aja itu. Cuma kan di sini format pembuatan anak kalimat dan induk kalimat beda dikit. Cuma beda ada penghubungnya doang kan. Cuma beda 1 aja itu kata tambahan penghubung. Lainnya sama. Kata kerja yang digunakan juga boleh menggunakan rumus-rumus yang seperti kemarin. Kalimat verbal, kalimat nominal, boleh.
Ada lagi silakan. Nggak ada. Terus sekarang kita masuk ke skill 9 yang berjudul adjective clause. Nah, materi ini juga biasanya sudah sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kalau misal kita berbicara. Cuma kita nggak menyadari baik itu dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Dan adjective clause ini nanti biasanya kalau dalam percakapan sehari-hari itu makna penghubungnya itu artinya yang. Itu cowok yang tadi kemarin ke sini loh. Nah, itu kan namanya adjective clause sebenarnya. Kalau bahasa-bahasa gaul itu biasanya which is itu adalah adjective clause. Untuk materi adjective clause ini kita nanti kenalan ya, adjective clause itu apa, cara pembuatannya, baik cara pembuatan yang pola 1 maupun pola 2, fungsi dan penempatan, dan juga nanti latihan soal. Apa itu adjective clause? Adjective clause itu adalah anak kalimat. Kita sudah tadi belajar apa itu anak kalimat. Anak kalimat yang kegunaannya atau fungsinya hanya sebagai pemanis subjek maupun objek induk kalimat. Di sini yang perlu diperhatikan subjek dan objek kalimat. Maksudnya di sini adalah subjek dan objek induk kalimat. Kok subjek dan induk kalimat? Karena kan tadi ada dua kalimat ya. Yang pertama yang biasa, induk kalimat. Yang kedua anak kalimat. Anak kalimat itu kalau mau jadi kalimat sejati maka harus digabung. Nah, cara menggabungkannya gimana? Ya ini sesuai dengan fungsi dari adjective clause. Fungsinya sebagai penjelas subjek maupun objek induk kalimat. Jadi kalau kita mau menjelaskan bikin dulu kalimat biasa dulu, tandai mana subjeknya. Terus bikin adjective clause dulu. Kalau sudah gabungin di dalamnya kayak gitu. Jadi bikin dipecah-pecah dulu. Induknya ini, anaknya ini. Gitu. Nah sekarang kita belajar membuat anak kalimat yang adjective clause. Caranya sudah tahu tadi. Yaitu dengan merangkai seperti ini. Conjunction, subject, predikat. Ini cuma sisa ya. Conjunctionnya apa yang bisa digunakan? Yang pertama bisa whom. Kalau nanti yang dijelaskan, karena fungsi adjective clause kan tadi untuk menjelaskan. Kalau yang dijelaskan itu adalah orang, baik subjek maupun objeknya itu orang. Kalau which itu subjek atau objeknya benda. Kalau that itu fleksibel, baik orang ataupun benda bisa pakai that. Dan untuk conjunction ini maknanya yang. Sekarang tinggal dibikin aja di sini. Whom, subjek bikin, I, we, they, he, she, it. Kata kerja mau apa, kegiatan apa, udah itu aja. Ini kita latihan bikin adjective clause dulu. Whom I see in the class. Yang saya lihat di kelas. Nggak bisa dipahami maknanya, wong belum digabung. Which I bring here. Yang saya bawa ke sini. Yang saya cinta. Ini saya sudah belajar membuat adjective clause dengan bermacam-macam penghubung. Nah sekarang kita latihan nih. Bikin adjective clause-nya dulu. Tinggal tambahkan subjek sama kata kerja aja di sini. Gitu. Silakan Miss Mala. Whom apa? Yang apa? Silakan Miss Mala buat Whom she met. whom she met. Met. Oh ya, yang dia temui gitu ya. Whom she Yes. met, yang dia temui. Ya udah ditulis di situ. Itu udah punya adjective clause. Terus yang berikutnya Miss Pista, whom apa? Yang apa? Gitu. Subjek ya you, they, he, she, it. Udah. Nama orang ya boleh. Kata kerja ya udah biasa aja. Yang boom apa yang which, Mister? Yang whom dulu. Dulu. Whom I
Yang saya apa? Whom I love Whom I love. Ya in bisa. my heart. Whom I love in my heart. Ya boleh. Terus Miss Alfia masih whom. Yang apa? Whom she borrow Yang dia this pinjam. in the class. Yang dia pinjam di dalam kelas. Boleh. Itu. Nah, itu sudah bikin adjective clause seperti itu. Mau bentuknya seperti apa silahkan. Yang penting ketika nanti kita gabung di dalam SPOK itu maknanya sense. Masuk akal gitu ya. Kalau tadi udah bisa gitu. Nah, sekarang kita belajar tadi karena sudah bisa membuat adjective clause, tinggal terapkan untuk nantinya dimasukkan di dalam kalimat biasa. Nah, sekarang Anda bisa tulis dulu di buku itu, bikin kalimat biasa dulu yang agak renggang ya. Subjek sama kata kerjanya agak renggang. Tadi yang adjective clause pisahkan dulu. Bikin subjek, predikat, objek gitu ya. Subjeknya pakai nama orang aja, pakai nama orang. Tapi agak renggang nih, agak renggang antara subjek dan predikat dan objek. Karena apa? Karena untuk nyisipin nanti adjective clause-nya yang tadi udah dibuat. Itu. Silakan bikin dulu Miss Malam dan lainnya juga. Misal saya mau bikin nih kalimat yang induknya ini. Budi is handsome. Itu kalimat saya. Subjeknya Budi, kata kerjanya is, objeknya handsome. Itu saya udah bikin. Atau saya bikin juga misalkan the boy is handsome. Cowok itu ganteng. Itu bikin kalimat saya. Sudah? Nah, kalau sudah kita tinggal lihat kegunaan dari adjective clause. Yang pertama, adjective clause itu bisa digunakan sebagai penjelas subjek. Tapi saya bilang subjek ini maksudnya subjek induk kalimat ya. Itu. Nah, ini di sini kan pakai non gitu. Penjelas non. Ini kan terlalu penjabarannya terlalu lebar ya. Non ini maksudnya adalah kata benda yang nantinya kalau di induk kalimat kan bisa jadi subjek ataupun bisa jadi objek. Tapi kita ringkas saja. Wong sama kan? Non itu nanti kalau di kalimat, kalau di depan jadi subjek atau di belakang jadi objek. Jadi kita ringkas saja. Adjective clause itu yang pertama bisa digunakan sebagai penjelas subjek induk kalimat. Tadi udah bikin induk kalimat kan? Nah, subjeknya ditandai. Di mana cara penempatannya? Nah, cara penempatan adjective clause cukup letakkan tepat setelah subjek induk kalimat. Udah jadi itu sudah bisa jelasin si subjek itu. Tinggal dibaca dari depan sampai ke belakang, maknanya kira-kira sense apa enggak. Kalau enggak sense ya adjective clause-nya diganti. Yang agak-agak enak didengar itu. Nah, ini contohnya. The boy whom I see in the class is cute. Ini kalimatnya dua. Yang induk adalah the boy is cute. Anaknya adalah whom I see in the class. Ini ditempatkan di setelah subjek induk kalimatnya the boy. Kenapa pakai whom? Karena kita lihat sebelumnya whom ini subjeknya orang atau benda. Oh, orang, maka pakainya penghubungnya whom. Udah jadi kayak gini aja. Nah, kalau mau pisah-pisah, caranya pisah dulu anak kalimatnya pisah dulu ini. Sisanya induknya gitu. The boy whom I see in the class is cute. Cowok yang saya lihat di kelas itu ganteng. Gitu. Anda bisa membuat kalimat kayak gini, ini namanya kalimat majemuk ya, sesuai dengan fakta-fakta yang ada di kehidupan sehari-hari. Gitu. Dengan cowok yang saya lihat tiap hari, ya kan, selalu membawa hadiah untukku, misal the boy whom, nah, gitu ya. Dan jangan lupa ini di belakang ini harus ada kata kerjanya. Kenapa? Kan induk kalimatnya. Kalau nggak ada nanti kalimatnya baru ada subjek.
Gitu. Nah, catatan anak kalimat ini karena hanya sebagai penjelas, ini cuma pemanis. Kalau kita sudah tahu ini adalah kata sifat atau pemanis, tinggal dicoret aja kayak gini. Gitu. Itu aja. Inti kalimatnya di sini. Terus yang kedua, the book which I bring here is towel. Kalau yang kedua ini subjeknya adalah barang, makanya penghubungnya saya ganti menggunakan which. The lesson that I'm studying now is adjective clause. Yang berikutnya itu cuma menggunakan penghubung that, karena that itu bisa fleksibel, yang dijelaskan bisa orang ataupun benda. Ini adalah cara penempatan adjective clause yang pertama, menjelaskan subjek induk kalimat. Jadi harus ingat-ingat terus. Subjek ada yang induk, ada yang anak. Gitu. Terus yang berikutnya sebagai penjelas objek. Objek itu adalah kata benda yang berada di belakang. Nah, untuk adjective clause-nya nanti tinggal diletakkan aja tepat setelahnya. Pokoknya kalau menjelaskan pasti setelah yang ingin dijelaskan. Dan adjektif itu kan fungsinya menjelasin dua. Kalau nggak subjek ya objek. Udah. Jadi bikin dulu, induk kalimatnya bikin dulu lengkap, SPO, baru adjective clause-nya letakkan tepat setelah O-nya. Ada contoh, I see a boy whom I love. Saya lihat cowok yang gimana? Yang saya suka. I bring a book, buku yang gimana? Yang kamu beri. I go with the girl yang gimana? Yang kamu suka. Udah selesai itu. Ini adalah cara membuat dan menempatkan adjective clause di dalam kalimat. Nah, catatan, jika ada anak kalimat setelah subjek atau objek, maka anak kalimat itu adalah adjective clause yang fungsinya hanya sebagai penjelas ya subjek atau objek tersebut. Perhatikan penghubung yang digunakan, bisa whom, bisa which atau that. Kalimat lebih dari satu berarti ada dua, yang pertama induk SP, yang kedua anak conjunction SP. Tugas soal struktur adalah melengkapi kalimat, apakah yang induk ataupun anak kalimat. Jadi kalau soal struktur kemarin kan diminta melengkapi kalimat. Karena kita lagi belajar dua kalimat, nanti yang diminta mengisi yang kurang yang mana? Biasanya induk, biasanya anak. Itu. Maka kalau nanti ada dua kata kerja muncul, berarti ingat-ingat, oh ini ada dua kata kerja. Kalau dua kata kerja kan dua kalimat ya. Yang satu induk, yang satu anak, kan gitu. Berarti yang mana nih yang harus dilengkapi kalimatnya, yang induk apa yang anak ya? Nah, jadi yang perlu dilengkapi itu yang ada titik-titiknya. Dan yang ada titik-titiknya itu pasti yang anak kalimat. Berarti tinggal dibikin anak kalimatnya. Ini ada contoh, the gift bla 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 selected for the bridge was rather expensive. Ini kalimat belum lengkap, subjeknya sudah ada. Ada kata kerja dua ini, selected dan was. Berarti kita tinggal bikin di sini. Dua kalimat. Satu, induk, SP. Dua, anak. Nah, yang anak yang mana? Yang ini nih, dibikin. Karena kata kerjanya sudah ada, berarti tinggal dua yang kurang. Pertama, conjunction. Kedua, subjek. Mana? Which, we. Terus satukan anak kalimatnya. Nah, anak kalimatnya kok setelah subjek? Oh, berarti ini penjelasnya ini. Berarti ini namanya adalah adjective clause. Terus kita baca dari depan sampai belakang. The gift which we selected for the bridge was rather expensive. Hadiah yang kita pilih untuk tunangan itu sangatlah mahal. Dipisah induknya, anaknya. Gitu. Oke, selesai untuk materi adjective clause. Silahkan mungkin ada pertanyaan dari Miss Mala. Ini sih Mister. Tadi pas enggak. Gini kan kalau whom itu kan apa? Itu kan kayak for people gitu loh. Maksudnya kayak the boy who I see gitu. Nah,
kalau saya perhatiin itu apa verb-nya itu tuh yang bisa apa ya kayak mengarah ke orang gitu. Misalnya kayak ini sorry ya teman, tadi kalau kayak yang disebutin siapa satunya Kristen namanya siapa Mister Alfiah. itu kayak whom she borrow kan kalau nggak salah tadi ya. Kalau Iya. masa orang yang dia pinjam itu harusnya nggak bisa nggak sih kalau whom? Iya. Iya Jadi betul kalau seperti tadi. whom Iya, ya jadi makanya maksudnya Miss Mala subjek yang anak kalimat gitu ya. ya kalau misalnya pakai whom, ingat tadi kalau salah tadi dikoreksi gitu ya Mister. Nah itu Iya. kalau pakai whom itu verbnya itu yang kayak misal si gitu terus apa ya meet gitu kan kayak yang bisa dikenai ke orang gimana ya membahasanya tuh susah gitu intinya gitu nggak sih Iya. Mister ya kan? Ya intinya kayak gitu sih. Kalau kata kerjanya memang intinya itu mengacunya ke yang the boy itu tadi. The boy-nya diapain gitu Ya kan. Terus selain itu iya juga benar. subjeknya itu harus subjek orang lain, jangan the boy lagi. Itu. Oh iya ya oke ya gitu sih Mister. Cuman Ya tadi ini. bingung aja kalau misalnya borrow berarti kan harusnya which nggak sih Mister? Which si borrow. Iya, sebenarnya sih pakai boro juga bisa, tapi harus sinkron dengan yang dijelaskan. Misalkan nih, saya Oh, ganti, misalkan cowok yang dia pinjam. Kalau strukturnya benar, tapi kan maknanya, oh, sense-nya itu kan, iya. sense-nya itu Iya itu nggak masuk maksudnya gitu. akal, gitu kan. Iya. Tadi kan Mr. Rafif Nah, iya gitu. bilang, Heeh. silakan bikin aja adjective clause terserah, tapi nanti kalau digabungin Oh, oke. maknanya masuk akal kan gitu kan. Gitu. Ya Oke. kali aja ada Oke, cowok yang Mister. dipinjam kan ada zaman sekarang ini kan, pinjam cowok buat Nggak masuk. iya Enggak. kan kondangan itu. Astaga, astagfirullahaladzim. Enggak. Nah itu harus diperhatikan maknanya juga sih. Cuma kalau di soal struktur itu yang nggak kayak gitu, pasti cuma diminta melengkapi saja. Ini biasanya ini yang hilang nih, whom I-nya hilang itu. Jadi kalimatnya cuma the boy titik-titik si in the class is, si kata kerja, is kata kerja. Oh kalimatnya dua nih, berarti yang satu harus dibikin anak kalimat. Yang mana ya? Ya pasti yang ada titik-titiknya. Oh karena sudah ada predikat, tinggal kurang penghubung sama subjek. Oh jawabannya whom I. Nah nanti kalau sudah terbentuk anak kalimat tinggal disatukan aja. Oh ini kan anak kalimatnya setelah subjek. Oh ini adjective clause nih. Gitu. Tapi kalau misalkan nggak apal adjective clause ya gitu aja. Apa namanya? Kalau muncul dua kata kerja di dalam soal yang ada titik-titiknya tinggal dibikin yang berpenghubung alias yang jadi anak kalimatnya. Gitu. Terus ada lagi silahkan. Nah, kalau nggak ada, tadi kan sudah buat ya yang induk sama anak. Tinggal digabungin aja itu. Coba jelasin subjek satu, jelasin objek satu. Tinggal penghubungnya yang mau digunakan boleh pakai whom boleh, pakai which ya boleh. Bikin dulu induknya misalkan the boy is in my heart. Kan? Misal anak kalimatnya that you love. Nah tinggal digabung. Induknya kan tadi the boy is in my heart. Anak kalimatnya whom you love. Cara penggabungannya sesuai fungsi. Kalau menjelaskan subjeknya, induknya, berarti letakkan setelah subjek. Kalau menjelaskan objek induknya, letakkan di belakangnya objek induk. Nah, jadi kalau misalkan digabung, the boy is in my heart, induk, whom you love. Saya gabung, the boy whom you love is in my heart. Itu. Nah, itu kan bisa untuk joking-joking temen gitu ya. Eh, the boy whom you love is in my heart. Nah, gitu. Joking.
Bisa juga untuk latihan apa namanya? Latihan-latihan nulis itu di story kan. Nah, kali aja nanti ada yang tersinggung gitu ya. Ah, tersinggung kan ketahuan gitu. Nanti dijawab di story. Ini aku lagi belajar bikin adjective clause gitu. Ya, jadi harus perhatikan cara penggabungannya. Nah, silakan siapa yang mau duluan? Ini untuk materi sekarang ini cukup satu skill saja ya, karena kalau skill keduanya itu yang adjective clause pola kedua harus fresh. Jadi jangan banyak-banyak dulu. Jadi untuk berikutnya nanti kita yang belajar skill 10 bikin adjective clause pola kedua. Gampang kok yang pola kedua. Fungsinya sama persis. Oke, silakan Miss Mala dulu. Urutan pertama Miss Mala, kedua Miss Vista, ketiga Miss Alfia. Silakan. Oke. Yang nomor 3 ya bisa. Ini lagi membuat contoh, bikin Membuat contoh kalimat yang ada di adjective clause-nya. Tadi contohnya saya kan adjective clause-nya jelasin subjek, yaitu the boy whom you love is in my heart. Itu contoh saya. Nah, Oke. kalau contohnya Miss Mala apa? Nih, because whom I meet is scary. Bisa nggak sih? Iya. Gimana? Because whom I see is scary. Iya. Because whom I see is Scary. scary. Bisa. Cuman the ghost itu orang atau barang itu kira-kira. Bukan orang lah Tapi ya. kan hidup. Tapi kan Iya, hidup ya, Stan. hidup. Cuma kalau untuk kayak iya. selain manusia itu digolongkan barang. Beda Maka with the ghost diganti dengan which I see. which. Iya. Oke. Oh gitu. Iya. Tapi kan kalau ya udah nggak jadi bisa. Ya itu. Ya pokoknya Tapi kan patokannya setan kan dulunya manusia nggak sih bisa? ya bukan lah, bukan manusia. Itu tanya Dulunya Miss Vista itu yang lebih jago mungkin. Dulunya apa oke. Miss Vista? Apanya? Iya itu katanya Miss Mala, setan itu dulunya katanya manusia. Iya apa bukan? Gak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu Miss Mala. Ya katakanlah bukan lah ya. Pokoknya di sini patokannya itu kalau whom untuk orang, kalau which untuk bukan orang. Gitu. Kalau ghost ya termasuknya katakanlah bukan orang lah dia gitu. Ya tapi ada juga ya manusia yang menyerupai setan kan. Ada. Oke, silakan yang berikutnya Miss Vista bikin The adjective. doll, Iya, the doll that I hope iya, is a girl. iya. Jadi di situ Miss Mala menggunakan subjek induk kalimat yang bukan orang ya, pakai the doll dengan penghubung yang ini apa namanya cari aman, pakai that kan cari aman kan, kalau lupa whom atau which pakai that, gitu kan? Ya boleh itu. Kalau bahasa Indonesia apa itu Miss Vista? Boneka yang Mereka yang saya peluk ya adalah perempuan. iya. The doll which I hook is apa nih perempuan, female ya. Iya. Oke, terus yang selanjutnya Miss Alfia. Silakan contohnya Miss Alfia. Apa yang The girl ya whom I borrow iya in the is clean the backboard, bisa nggak ya? iya bisa sih, tinggal nanti maknanya sense atau tidak. Coba dibaca lengkapnya aja Miss. The girl
Apa tadi? The girl Iya, whom whom I I borrow in borrow class in the class is is clean in the blackboard. Bisa nggak ya? ya kalau clean itu kan kata kerja ya, berarti nggak usah kasih is, Ya, langsung aja clean clean. the blackboard. Nah, itu. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi the girl whom I borrow in the class cleans the blackboard. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah cewek yang saya pinjam di dalam kelas itu lagi membersihkan papan tulis. Kira-kira bisa nggak? Bisa kalau rumusnya benar. Tapi kalau maknanya kan masa ada minjem cewek kan enggak kan? Iya ya. Ya kan? Nah, boronya itu diganti. Yang kira-kira cewek yang apa gitu. Cewek yang saya kagumi misalkan. Cewek yang kamu lihat itu bisa. Cewek yang kemarin kita datangi bisa. Kalau rumusnya ya benar tadi. Tadi udah benar, cuma kan maknanya lucu gitu. Tinggal diganti karena boronya itu nanti mengacunya ke yang dijelaskan itu, Mis. Oke, seperti itu ya. Nah, silakan yang berikutnya sekarang menjelaskan objek induk kalimat. Jadi bikin induk kalimat dulu lengkap. I meet a boy, baru jelasin. Contoh ya, I meet a boy whom you like. Saya ketemu cowok yang kamu suka. Nah, itu yang kamu suka, jelasin objek a boy. Kenapa pakai whom? Karena dia orang. Silakan Miss Mala. Ini malah, malah gampang banget nih. SPO dulu, baru kasih objective clause. Silakan Miss Mala. Contohnya. Bikin induknya SPO, baru adjective clause-nya letakkan setelah O. Ini we she she's looking at the house Iya, she's looking at the house iya, that is cheaper. That iya. is cheap. Ya gitu aja. Itu cheaper sih. That is cheap. Ya bisa. Berarti adjective clause-nya itu that is cheap gitu ya. Ya. Iya. Itu bisa, cuma itu adjective clause yang pola yang kedua, yang skill 10. Karena polanya itu dari that langsung is. Jadi kalau mau bikin adjective clause setelah penghubung harus ada apanya dulu? Subject. Nah, itu kan langsung tiba-tiba kata kerja iya kan ya. is. Itu Iya. pola kedua nanti. Nah, sekarang lagi pola pertama yang kira-kira ada subjeknya, tapi maknanya nanti bisa masuk akal dengan yang dijelaskan tadi. Misalkan, Oh iya ini. Ini gimana nih Fel? Lanjut. ya misalkan kayak tadi aja, I see, saya melihat ya, saya melihat rumah gitu kan. I look at the Oh iya. house yang kamu That sih. beli, Ya. misalkan. Oke. Nah, itu coba ditranslate. Saya melihat rumah Nah yang yang mau saya kamu beli. beli. Oh yang mau beli. Oh gitu. Oke. Nah, itu kalau ditranslate bahasa Inggris jadi gimana? I Saya, look. I looking at the house that apa tadi? yang Yang kamu saya beli. melihat rumah that she buy. Iya, ya itu. I'm looking at the house that she buy. Bisa, that you buy juga bisa. Gitu. Ya. Jadi that you buy, that she buy itu jelasin the house-nya. Ini pakai subjek dulu setelah conjunction karena lagi pola yang pertama yaitu skill 9. Terus berikutnya Miss Vista bikin SPO dulu, jelasin gitu.
We sing a song which you like. Iya, we sing a song which you like. Kita nyanyi lagu yang kamu suka. Terus Miss Alfia, I keep a flower from my love. iya, I keep a flower. Whom apa? My love. Kalau Tinggal adjective bisa clause-nya ya. kan adjective clause-nya kan tadi whom dulu, penghubungnya sudah ada Iya. itu whom, subjeknya berikutnya, setelahnya kata kerja. Nah, itu kan masih kurang kata kerja itu. Saya memegang bunga yang Mm-mm. misalkan saya pegang bunga yang apa? Yang kamu beli, yang kamu beri, gitu kan? Coba. Saya memegang bunga, I keep the flower yang. Nah, ini jelas ini. Yeah. You give That you give. Boleh. Misalkan ini, that you give. I keep atau I bring lah. I bring flower which you give. Nah, ini which you give-nya jelasin flowernya. Gitu. Kalau kalau I bring flower which you, nah, masih kurang kata kerjanya nanti. Itu. Jadi ini adalah adjective clause yang pola pertama. Kalau masih susah ya tinggal bikin-bikin dulu adjective clause dulu, ngerangkai-ngerangkai dulu. Baru diletak-letakkan nih setelahnya subjek, setelahnya objek, kan enak banget ya. Cuma cuma ngerangkai aja nih. Ini kalimat pertama, ini kalimat kedua dihubungkan, kan cuma kayak gitu aja nih. Kalimat pertama, ini kalimat kedua. Jadi di sini kita hanya belajar merangkai dua kalimat. Tapi kalimat yang kedua namanya adjective clause. Cara penempatannya bisa setelah subjek maupun setelah objek. Nanti di soal cuma melengkapi aja kalimat pertama atau kalimat kedua kayak gini nih soalnya nanti. Tinggal bikin aja nih. Ini dibikin adjective clause. Pokoknya kalau ada anak kalimat, kalau ada dua kata kerja yang ada titik-titiknya, tinggal dibikin yang kalimat berpenghubung. Kasih penghubung, kasih subjek, ini kata kerja udah selesai. Nah, ini untuk latihan exercise-nya bisa di buku itu